Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahira Olivia Nadifa dari kelas 10 MIPA 3. Hari ini, saya akan mempresentasikan tentang bab 1, yaitu pengenalan kimia. Pertama-tama, kita harus mengetahui tentang manfaat belajar kimia bagi kehidupan kita. Manfaatnya antara lain, 1. Mengetahui asal-usul dan manfaat bahan kimia yang banyak digunakan sehari-hari. Yang kedua, mengetahui perubahan atau proses reaksi kimia yang terjadi di alam sekitar. Dan yang ketiga, dapat menghindari bahan kimia yang berbahaya. Setelah kita mengetahui manfaat belajar kimia, kita dapat beralih ke ruang lingkup kimia. Ruang lingkup kimia meliputi susunan, struktur, sifat, serta perubahan materi yang menyertainya. Secara umum, kimia dibedakan menjadi dua, yaitu kimia deskriptif dan kimia teoritis. Kimia deskriptif adalah ilmu kimia yang didapatkan melalui pengamatan sifat zat. Kimia teoritis adalah ilmu kimia yang membahas tentang materi. Adapun contoh kimia teoritis adalah sebagai berikut. Kimia fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara kimia dan fisika. Bahasan dalam kimia fisika adalah zat secara makroskopis, atomik, maupun subatomik ditinjau berdasarkan hukum-hukum dalam fisika. Kimia organik adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa organik. Kimia organik adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa organik. Kimia analitik adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang kandungan suatu zat. Kimia lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang dampak pencemaran lingkungan, metode penghitungan kadar pencemaran, dan sebagainya. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi-materi di dalam proses metabolisme tubuh. Sekarang, kita akan mempelajari tentang hubungan ilmu kimia dan ilmu lain. Yang pertama ada di bidang kedokteran. Ilmu kimia digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit, teknologi rekayasa genetika, dan radiologi. Dalam bidang farmasi, ilmu kimia dijadikan dasar dalam pembuatan obat. Sedangkan dalam bidang kriminologi, ilmu kimia digunakan untuk proses visum, pemeriksaan urin, dan sebagainya. Selanjutnya adalah di bidang pertanian. Di bidang pertanian, kimia berfungsi sebagai dasar pembuatan pupuk, pestisida, dan pemulihan tanaman. Di bidang biologi, kimia juga berperan untuk mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Dalam bidang arkeologi, peran kimia adalah untuk menentukan umur fosil melalui peluruhan inti radioaktif. Setelah itu, kita akan mempelajari tentang 1. Susunan materi. Susunan materi yang dimaksud adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat yang paling sederhana, yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Sedangkan campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang struktur materi. Struktur materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa, atau ion. Contoh dari molekul unsur adalah oksigen, dinitrogen, hidrogen, dan fosfor. Contoh dari molekul senyawa adalah karbon dioksida, air, dan kalsium karbonat. Sedangkan contoh dari ion adalah natrium, klorin, dan kalsium. Setelah mempelajari tentang struktur materi, kita akan mempelajari tentang sifat materi. Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya, mudah terbakar, mudah mengalami korosi, dan mudah bereaksi dengan zat lain, dan sebagainya. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang perubahan materi. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, lilin yang dibakar, es mencair, dan sebagainya. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia. Contohnya, besi berkarat, kayu dibakar menjadi abu, dan nasi menjadi basi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.
dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.